Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa hari-hari ini cukup tangan Tuhan, cukup kasih-Mu itu membela hidup kami Bapa. Kami tidak perlu membenarkan diri kami di hadapan manusia, di hadapan orang-orang yang menghakimi kami. Tapi kami tahu bahwa kami punya hakim yang adil. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Kami pulang, kami pasti diubahkan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Wah, luar biasa ya. Tadi saya pikir hujan. Saya tadi naik pesawat juga agak goyang-goyang. Saya bilang, waduh Tuhan, ini hujan gimana ini. Tapi puji Tuhan, pas waktunya ibadah, ya hujannya berhenti. Ya, kita semua bisa ibadah. Jadi kita percaya hari-hari ini ibu-ibu jangan takut bayar harga buat suatu proses. Makin disakiti tingkat tinggi, kau makin dihajar dalam proses. Nanti hasilnya itu tak main-main. Saya tadi di pesawat, saya dapat ayat ini, kita buka dulu. Mazmur 90 ayat 14 sampai 17. Oh bukan sih, Mazmur 94. Ini ayat yang saya dapat. Mazmur 94 ayat 14 sampai 17 ya. Jadi hari ini yang kita datang karena tema kita tentang bagaimana menjaga hati dan mengampuni ini. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Jadi jujur hari-hari ini di masa sukar kita itu tidak gampang jaga hati. Kenapa? Karena waktu jaga hati keadaan masa nyaman enak ya. Oh sukacita gampang, uang banyak, toko lancar, transfer berhasil lancar. Tapi di masa sukar ini ada berapa banyak orang yang sudah mulai kehilangan sukacita. Mereka sudah tidak gampang, apalagi menghadapi masa yang jahat makin jahat. Orang mau jaga hati itu isinya cuma jengkel, lihat keadaan susah itu aja. Tapi kita percaya bahwa hari ini ayat ini berbicara gini, Tuhan itu tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri. Kita tidak akan pernah diizinkan berjalan sendiri. Itu sebabnya berikutnya yuk kita lihat ini ayat ini ada hubungannya dengan jaga hati. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus. Ini kata kunci saudara. Makanya kenapa tiap kali saudara kalau konseling sama saya selalu berkata poin yang pertama itu jaga hati. Karena orang-orang yang tulus itu nanti yang akan dipakai Tuhan, yang akan ditunjukkan bagaimana Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang tulus, orang yang jaga hati. Berikutnya, hukum itu akan kembali saudara. Orang yang nabur jahat ya pasti nuai badai, nggak mungkin nggak. Tapi buat kita yang hari ini menabur benih kebenaran, makanya tema nanti ulang tahun Victory, saya waktu pengerja tanya semua kota apa tema ulang tahun, saya tanya sama Tuhan. Tuhan kasih saya di Galatia 6 ayat 9. Hari ini pohon Victory itu bisa ada buahnya 10 tahun. Kalau nggak dimulai dengan benih yang benar, nggak ada buahnya hari ini, pasti bantat. Nggak mungkin ada jiwa-jiwa yang bisa move on saudara. Kalau saudara lihat kesaksian-kesaksian di YouTube PD Victory itu benar-benar nggak gampang ya. Tapi kita lihat ya ini ayatnya yang saya dapat ya. Jadi percayalah, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya nggak akan pernah benih yang saudara tabur nggak saudara tuai. Jangan pikir Tuhan kok lama ya, kok lama, enggak apa-apa. Yuk berikutnya, siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Saudara enggak perlu pembela. Tuhan aja cukup, nanti suatu kali dia bangkit, dia tampil. Ayat yang ke-17.
Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku akan diam di tempat yang sunyi. 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami, berikutnya. Salah ya. 90, salah 90 ayat 14. 90 ayat 15. Oh ya, salah. Agak cepet ya. Saya nggak lama-lama kok khotbah. Nanti saudara pulang, saudara bisa apa? Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Kalau hari ini saudara sedang ditindas, tidak tahu dengan masalah ataupun apapun, Tuhan cuman mau kita semua ini bersuka cita. 16. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami di atas kami, dan teguhkanlah perbuatan kami dan teguhkan itu. Kita percaya bahwa hari-hari ini, ya, ini ayatnya salah, berarti saya salah, maaf, saya skip aja ya, sudah. Ini yang semestinya yang benar ini ayatnya Mazmur 94 ayat 17. Yuk kita lihat 17 dan 23. Mazmur 94 ayat 17 dan 23. Ini ayat yang kuncinya soalnya. Hari ini percayalah, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Yang 23-nya, Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan. Apapun hari ini bentuk rasa sakit hati siapapun, saudara tidak perlu tahu cara membalasnya. Tuhan sudah punya, ya. Tadi sempat ngomong sama Emily, kita ini sebagai anak Tuhan diajar Tuhan tidak boleh bales yang jahat, tidak boleh, tapi harus bales yang baik. Kalau ada orang makin jahat, makin berikan senyum, makin berikan kebaikan. Kita lompat di ayat Matius 7 ayat 12. Bagaimana hari-hari ini Tuhan mau, ini ayat yang membuat saya juga sadar. Hari itu saya juga mulai, waktu saya baca ayat ini, Tuhan itu ingatkan saya, ini ayatnya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya waktu saudara baca ayat ini, Tuhan itu, waktu saya baca ayat ini, Tuhan seumpama bilang gini, kamu tahu ya, hukum yang paling besar di Alkitab itu kasih. Artinya kalau segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu apa? Kasih. Kalau kita ingin menikmati kasih Kristus, kita ingin menikmati kasih, maka kita juga harus belajar untuk mengasihi orang lain. Itu seluruh hukum Taurat, gak ada. Makanya hari-hari ini kenapa ada banyak yang namanya orang saling gesek, karena kasih di akhir zaman itu, kasih banyak orang sudah mulai tawar, orang sudah mulai tega. Banyak orang raja tega. Kalau saudara baca, orang ngakimi orang dihajar. Lu anak masih kecil di bawah 20 tahun kok bisa punya hati seperti itu. Itu sudah terjadi. Nanti lihat ya, makin kesini di akhir zaman, saudara akan lihat orang raja tega itu sudah kayak bukan manusia lagi, kayak binatang, saudara. Tapi kita hari ini sebagai anak Tuhan, yuk wartakan kasih. Jadi menjaga hati dan mengampuni itu sama dengan mengasihi. Gak ada lain, saudara. Hari ini gak mungkin saudara bisa melakukan seluruh hukum Taurat kalau gak ada basicnya kasih. Nah, kita kalau mau belajar mengasihi, kita harus jaga hati mulai hari ini. Selain jaga hati, kita juga harus bisa mengampuni.
Tanpa menjaga hati dan mengampuni, kita tidak akan bisa mengasihi. 3 hal yang saya rangkum, buka PowerPoint-nya. Bagaimana kita menjaga hati dan mengampuni itu ekuivalen dengan mengasihi. Yang pertama, kalau hukum yang terbesar di dalam hukum Taurat ya, ketika Yesus lahir hanya disingkat jadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita percaya 3 hal ini. Mengasihi orang lain itu seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang yang menyakiti dirinya sendiri. Kalau kita mau pegang prinsip kasih, kita mau mengasihi suami kita, kita mau ngasihi mertua, ipar ya, seperti Bu Maria mungkin disakiti teman pelayanan sekalipun, kita tetap belajar karena kita mau mengasihi. Itu prinsip firman Tuhan, yaitu seperti mengasihi diri sendiri. Gak mungkin orang menyakiti dirinya sendiri. Yang kedua, mengasihi itu adalah kewajiban, harga mati. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Bu Eli bisa ndak ya mengasihi? Kalau misalnya 10 tahun Bu Eli jangka waktunya dia ndak berubah, saya sudah mengasihi tapi dia tetap benci saya, dia tetap cuekin saya, dia tetap katakan saya yang buruk. Apakah saya masih perlu mengasihi? Kalau berbicara kewajiban, maka mengasihi itu harus. Tidak ada yang bisa ditawar lagi sampai akhir menutup mata. Ada seorang ibu yang benar-benar pernah kesaksian, tapi ibu ini hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Selama dia menikah dengan suaminya, gak pernah dicintai, gak pernah dikasihi. Tapi ibu ini ngerti firman. Dia terus tabur kebaikan. Suaminya mau berbuat apapun, dia sudah tidak lihat suaminya. Dia cuma lihat hanya ada Kristus di dalam hidupnya. Sehingga walaupun hari itu suaminya tidak cinta dia, suaminya tidak pedulikan dia, sampai akhir menutup mata. Ibu ini cantik loh saudara. Bayangin dia bilang gini, Bu, yang mau sama saya itu ya banyak. Bayangin sebagai seorang ibu yang dari menikah tidak pernah dicintai. Pada akhirnya suaminya meninggal. Dan ketika suaminya meninggal, hari ini ibu ini dipakai Tuhan, ibu ini melayani Tuhan, anak-anak keturunannya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Yang ketiga, mengasihi itu dengan membalas yang baik atas yang jahat. Jadi diingat ya, prinsip daripada mengasihi, kalau orang lain, kalau saudara melakukan sesuatu, karena saudara juga tahu bahwa tanpa melakukan kasih, saudara juga nggak akan dapat kasih. Nah, ini jadi pedoman saudara. Mengasihi itu 3 hal, nggak bisa diganggu gugat. Mengasihi itu seperti diri sendiri, nggak mungkin nyakiti diri sendiri. Mengasihi itu kewajiban. Mengasihi itu selalu membalas yang baik terhadap yang jahat. Itu juga nggak bisa ditawar. Walaupun saudara sampai puluhan tahun sudah baik, tapi tetap balasannya fitnah, balasannya kata kasar, saudara diperlakukan sepertinya tidak adil. Tidak ada lagi yang namanya penawaran untuk kita boleh membalas yang jahat. Yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Makanya saya bilang gini, ibu-ibu biasanya kalau merasa bales itu bukan ditonjok ya. Kalau suami selingkuh, Bu, saya kan tidak bales tonjok. Tapi lihat, waktu saudara benci aja sama suami saudara, itu ada di dalam hati, itu sudah dosa. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Siapapun hari ini yang menyakiti hidupmu, menfitnah,
Walaupun saudara hari ini seperti Bu Maria tidak salah, difitnah sekalipun, dituduh sekalipun, jangan pernah membalas. Walaupun tidak balas fitnah, waktu engkau simpan benci di dalam hatimu, itu sudah pembalasan. Dan ini bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lihat ya, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Berapa banyak kita berdosa? Jujur, dulu saya orang yang suka tegur suami. Saya pikir kalau saya tegur biar dia sadar. Semakin ditegur saya makin sakit hati, dia makin menjadi-jadi. Suatu kali saya pernah tegur Pak Nyoto gini. Saya melihat bagaimana wanita yang sama suami saya itu selingkuh, saudara. Ya, dan saya bilang gini, ini loh buktinya selingkuh. Saya tunjukin, memang ada, saudara. Dan Pak Nyoto sempat lihat. Waktu itu dia emosi, dia marah, ya. Dia bilang gini, pokoknya dia bilang kurang ajar, maki-maki gitu. Dalam hati saya, seneng ya. Tapi dalam hati saya ketika tidak lama kemudian saya lihat wanita itu diampuni, saudara. Diterima kembali, saya jengkel. Bahkan wanita ini sempat berkoar-koar. Pak Nyoto nggak bakal bisa ninggalin saya. Walaupun saya selingkuh dia tetap akan terima saya. Duh, kurang ajar dalam hati saya. Saya panas. Akhirnya waktu Pak Nyoto pulang, Tuhan tuh sudah ingatin saya, nggak usah tegur. Sudahlah bawa dalam doa itu jauh lebih besar kuasanya. Tapi yang namanya hati tidak terima ya. Kok bisa lah, ini yang setia, ini yang dikesampingkan, yang sana selingkuh, kok sana malah disayang-sayang. Saya tegur dia, saya ngomongnya pelan. Saya cuman bilang gini, kamu kok bisa orang selingkuh kok kamu terima? Coba kalau saya selingkuh kamu apakan saya packing koper, kopermu saya taruh di luar, kamu tidak boleh masuk rumah lagi. Lah kalau itu selingkuh kenapa kamu terima? Ini ada buktinya lagi, kamu kok bisa terima? Saudara tahu jawabannya bikin saya sakit hati, sampai saya sulit tidur, saudara. Dia bilang gini, ya gimana lagi, lah sama kamu aku tidak cinta, sama ini cinta, jadi aku ya tidak berdaya. Haleluya. Jujur, ibu-ibu nggak usah tanya sama suami yang error ya. Nanti kalau jawabannya error, kita lebih sakit, saudara. Saya waktu terima jawaban itu benar-benar saya itu sedih, saudara. Sampai saya mau tidur saya pikiri kata-katanya. Aduh, kok kebangetan ya Tuhan. Kita ini yang spesial, yang jaga hati, jaga hidup, tidak pernah selingkuh, jadi istri setia. Lah kok jawabannya seperti itu, sakit, saudara. Makanya sejak dari itu saya nggak mau belajar tegur dengan kekuatan akal pikiran sendiri. Biarin. Kalau kita berdoa biar Tuhan yang tegur. Kalau kita yang tegur kita tidak kuat, jangan main-main. Ini bahaya, lebih baik berserah. Lihat ya 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hari ini yuk ibu-ibu, 3 hal PowerPoint saya buka. Kalau kita hari ini wajib mengasihi orang lain seperti diri kita mengasihi diri sendiri, maka ini loh yang Tuhan mau. Sudah ndak usah benci, mertuamu sudah mau galak seperti apapun, teman sepelayanan itu tadi Bu Maria kalau bilang aduh orang yang ngerti firman itu lebih menyakitkan, bener. Saya kalau dihakimi orang yang seiman ya, yang hebat itu dihakimi lewat firman, saudara. Hebat kalau pakai firman ya, tapi kita ndak perlu sakit hati. Ini kalau kita membenci dan menuntut balas dan kita dendam, maka kita hari ini akan kehilangan upahnya. Tapi kalau kita hari ini bisa mengasihi, kita bisa menjaga hati dan mengampuni, maka kita akan menikmati apa yang Tuhan akan gantikan dari rasa sakit kita.
Jadi jangan anggap enteng membenci, ya. Mulai hari ini yuk buang sampah-sampah hati membenci. Sudah, kapan ya aku bisa bales, kapok gitu ya. Kita nggak usah seperti itu dan kita nggak perlu taruh dendam. Semua ini ada di tangan Tuhan. Percayalah kalau tadi ayat 94, Mazmur 94 ayat 23, Tuhan yang akan membalas, itu pasti saudara. Yuk berikutnya, bagaimana mengasihi adalah kewajiban orang benar. Buka dulu di Yohanes 13 ayat 34 35. Setelah itu satu pembahasan kita selesai ya. Yuk kita lihat Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Supaya kita sadar pulang dari tempat ini mulai beres-beres hati. Siapa yang ingin diberkati Tuhan, Tuhan lagi cari orang-orang yang tulus, yang bisa jaga hati dan mengampuni. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Makanya orang mengasihi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Mengasihi bukan sama orang yang baik-baik saja, orang yang ngambil uangmu, ngambil pasangan hidupmu, orang yang buat hidupmu susah. Hari ini perintah itu namanya perintah, itu kewajiban ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu. Ada kata apa saudara? Harus. Kalau harus bisa ditawar? Gak bisa. Harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kita hari ini jadi anak Tuhan, murid Kristus. Kalau kita masih benci, kita masih dendam, kita masih ada marah, membalas, maka kita bukan jadi murid Kristus. Jadilah murid Kristus yang sejati, bukan hanya di mulut, tapi kita mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan wajib hukumnya untuk mengasihi. Ibu-ibu setelah pulang dari ini tahu kalau hukum wajib mengasihi. Nanti pulang di luar ya, diserempet sama orang, jangan marah ya. Kalau ada tukang parkir yang bawel ya, jangan marah. Namanya wajib, itu harus. Jadi mau diapain orang hari ini? Senyum ya. Dimaki orang ndak salah ya kasih gigi aja lah, wong kasih gigi aja kok susah. Tinggal gitu aja daripada jengkel, ndak perlu saudara. Hari ini berikan kasih, percayalah. Saya terlalu percaya kalau Tuhan itu lagi cari orang-orang yang tulus tuh di akhir zaman. Orang yang tulus hatinya buat Tuhan, ketika dia bisa mengasihi, melakukan hukum yang terbesar, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, itu orang yang akan menikmati upah yang tidak main-main. Amin. Itu orang yang akan menikmati ya. Ini Bu Syoklin ini dari tadi saya lihat ya, saya dengar kesaksiannya Bu Syoklin, segera bersaksi. Dia orang yang dari zero tuh hero itu ya. Mujizat, nanti kalau dia kesaksian ibu-ibu bisa kaget. Dari orang yang tidak punya apa-apa. Saya tahu waktu dia konseling. Mungkin untuk urusan makan, untuk urusan itu aja susah ya Bu ya. Tuhan berkati dia dari proyek 5 hampir 10 M saudara. Itu karena dia proses tidak gampang. Urusan hati juga dia. Oh, saya cuma bilang jaga hati. Waktu engkau jaga hati, apa yang hilang, apa yang rugi dari reludah, dari fitnah. Waktu engkau bisa ngampuni orang tulus, tidak main-main. Proses hidup dia juga hati, saudara. Disakiti hati ya Bu ya. Oh, sakitnya sana sini. Yuk kita lihat ya. Jadi kita percaya. Oh, yang berikutnya, yang keempat 35 sudah ya. Dengan demikian 1 Yohanes 3 ayat 14 kita baca dulu. 1 Yohanes 3 ayat 14 ini ayat kunci juga. Saya bukain ayat kunci, jadi ibu-ibu hari ini berdamailah.
Berdamai sudah. Yang pulang dari tempat ini 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita baca sama-sama. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Orang enggak main-main loh. Kelihatannya mengasihi itu kok susah ya. Tapi dampaknya lihat ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi nanti kita itu jangan nyalain Tuhan. Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah ini. Tapi ternyata kita ada di dalam maut. Kenapa? Karena kita gak mau mengasihi. Jadi hari ini pastikan pulang dari tempat ini belajar praktek. Sama pembantu ya dikasihi, sama tukang parkir ya mengasihi. Sesama, ndak bisa. Oh, orang bawahan saudara ndak ngasih, itu paling dinilai sama Tuhan. Jangan lagi orang-orang yang kecil itu masuk perhitungan Tuhan, termasuk sama pelakor wanita tobat ya. Jangan kepo-kepo terus, panas hati sama dia sehingga tidak terima dibeliin tas. Dibeliin tas. Saya akan tuntut suami saya, nggak usah. Kita belajar mengasihi. Makin mengasihi wanita tobat, pelakor makin bonyok saudara, percayalah. Lukas 6 ayat 35. Yuk, bagaimana kalau kita, poin yang kedua, 1 poin kita selesai. Mengasihi adalah kewajiban orang benar. Apa yang Tuhan mau? Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan ini lu aneh ya. Orang biasanya baik sama orang yang tahu terima kasih ya. Orang kalau ditolong kamsya gitu itu. Lah tapi saya baca firman ini memang Tuhan kita ini aneh. Hatinya seluas samudra. Lah orang enggak tahu berterima kasih, orang jahat, Tuhan tetap baik. Itu sebabnya kalau kita bisa praktek baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih, sudah dibaikin, kita tetap jadi keset. Itu sudah urusan dia sama Tuhan. Tapi yang pasti ketika saya baca ayat ini, kenapa saya bisa baik sama suami, saya bisa baik sama siapapun yang nyakiti saya? Karena ini loh, orang yang bisa mengasihi musuh, berbuat baik, upahnya besar dan menjadi anak-anak Allah maha tinggi. Tadi jadi murid Kristus sejati ya. Ini upahnya besar, masih ada lagi status menjadi anak-anak Allah yang posisi saudara dan saya tinggi, saudara. Maha tinggi. Jangan menyepelekan arti mengasihi. Itu dahsyat. Jaga hati, mengampuni, itu termasuk di dalam mengasihi. 3 hal, buka PowerPoint saya ini. Ya, kasihi musuh, berbuat baik kepada musuh, murah hati kepada musuh. Hari ini suamimu belum bertobat, makin menjadi-jadi. Jangan sampai kita melawan kebenaran. Kalau Tuhan itu baik sama orang yang tidak pernah berterima kasih dan berbuat jahat, lah suamimu tidak pernah terima kasih sama kamu, nggak pernah say sorry, malah kurang ajar Bu Eli. Pertanyaannya, apa bagian saudara dan saya? Kalau kita mau menikmati upah yang besar dan anak-anak Allah yang maha tinggi, tetap lakukan 3 hal. Amin. Bisa praktek. Nanti kalau ketemu mertua bisa, walaupun dikatakan mantu-mantu benalu, buat susah hidup, nggak usah sakit hati, kasih dia senyum, kasih makan yang enak, jangan kasih obat pencuci perut ya. Nanti nggak akan dapat upahnya yang besar, tapi waktu saudara bisa berikan senyum, kasih, berbuat baik, murah hati, kita akan dapat upah yang besar. Kita menjadi status anak-anak Allah yang maha tinggi dan kita jadi murid-murid Kristus yang sejati. Amin. Nah, yang step yang terakhir ini,
yang sulit, tapi kita harus bisa melakukan. Yuk pemain musik sudah bisa maju, saya akan selesai. Kita lihat Kejadian 45 ayat 15. Bagaimana seorang Yusuf, ini level yang terakhir. Bu Eli kalau sudah mengasihi, sudah ngampuni, tapi terus diperbuat jahat, lakukan ini. Jadi bagaimana mengasihi itu dengan membalas yang baik atas yang jahat. Yusuf, lihat ya, Yusuf mencium semua saudaranya. Ini jahat saudaranya ya, sudah dimasukin sumur, dijual ya. Lihat ya, dengan apa saudara? Menciumnya masih dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Jujur kalau orang hidup di zamannya Yusuf, sudah dimasukin sumur, sudah dijual ya, kira-kira ada ndak orang yang hari ini bisa mencium, bisa tunjukin sampai nangis? Boro-boro. Apalagi waktu Yusuf ketemu saudaranya itu posisinya bukan jadi jongos loh saudara, bukan jadi pelayannya Potifar loh saudara, tapi dia sudah jadi orang yang nomor 2. Kalau dia bisa balas dendam, itu tidak diberi makan, berasnya tidak dikasih, bisa apa saudara? Tapi luar biasa, kalau orang mengerti kasihnya Bapa, walaupun jahatnya seperti apa, kita percaya sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Buka 3 PowerPoint saya. Hari ini kalau kita disakiti orang tingkat tinggi, Bu Eli keset, Bu Eli fitnah, Bu Eli semua yang buruk sudah ditimpakan saya siniku, sudah kurang apa Bu Eli. Tetaplah seperti Yusuf di akhir zaman. Siapa yang mau menikmati posisi orang lain susah, orang lain ngalami masa kekeringan, tapi Yusuf diangkat Tuhan tinggi-tinggi, bahkan hidup dalam kelimpahan sampai hidup bahagia, keturunannya diberkati. Amin. 3 hal ini tetap jaga. Hari ini siapa yang punya rumah tangga lagi kacau balau, suamimu gak bisa mesra, gak apa-apa. Saya belajar saudara, walaupun itu gak gampang ya, saya belajar untuk melakukan yang terbaik. Saya pernah satu kali kesaksian ya, saya jalan di Singapura. Waktu saya antar suami saya sakit, hari itu mau check up jantung, jantungnya sudah masalah. Hari itu dokter bilang gak boleh pulang, harus segera dioperasi. Pada waktu saya nganter ya, namanya orang sakit, orang sudah sakit kan, nah istri kan jalan di samping kan normal ya, ya kepingin nong jalan, sudah suami sakit ya, kalau jatuh siapa lagi, wong saya cuman berdua. Jalannya maunya mepet-mepet saudara, ditinggal. Saya dalam ini jantungnya bermasalah, kok cepet banget ya jalannya. Saya pikir saya yang lambat, saya tambah kecepatannya, sudah kejar dia, ditinggal lagi saudara. Lama-lama saya mulai baca, oh berarti dia tidak mau saya jalan di sampingnya. Dalam hati saya jengkel saudara. Saya bilang ini, Tuhan, saya ini sudah tulus ngantar dia ke dokter, temani dia. Akibatnya ketika itu saudara tahu, saya belajar untuk menerima. Saya jengkel, saya cuman ingat Tuhan bilang gini, Eli, apa yang kamu lakukan buat aku, kamu gak usah lihat hasilnya. Walaupun dia sudah ditemani, sudah kamu tolong, tapi dia hari ini bales, dia gak mau jalan di sampingmu. Sudahlah, kan malu Tuhan, masa suami istri satu jalannya di depan, saya jalan di belakang. Ketemu teman saya, orang bingung loh, kok di sana. Orang sampai bilang gini, lah kamu ini loh jalan sama suamimu ya mbok di samping. Dalam hatimu, kamu jangan cerewet-cerewet, kamu tidak tahu perjuangan saya sudah F1 berapa kali. Begitu sampai ditinggal lagi, sampai suatu kali saya jengkel juga ya. Saya dalam hati saya kejar terus, saya berusaha sampai saya gini. Ternyata dia memperlambat jalannya. Akibatnya saya yang jalannya kebanteran, saya yang jalan duluan saudara. Saya cuma tahu bahwa firman ini berkata gini, jaga kemesraan, semestinya jengkel. Dalam hati saya, kamu ya sudah sakit,
Sudah sakit yang nemeni saya, kamu masih jahat. Kalau saya tinggal beneran enggak saya temani ya. Tapi Tuhan itu ingatkan firman ini, yuk jaga kemesraan, tetap punya belas kasihan. Itu tadi seperti Yusuf, tetap berdamai. Dia masih mau cakap-cakap dengan saudaranya, walaupun dia tahu kalau diingetin iblis memorinya kurang ajar. Tapi Yusuf itu bisa jaga kemesraan. Dia tetap berbelas kasihan dan hidup berdamai. Yuk baca quote yang terakhir, bangkit berdiri. 3 hal ini akan menyertai saudara. Jangan menyepelekan arti mengasihi. Apapun yang kamu lakukan, kalau memang orang lain ingin perbuat kepadamu, kita harus bisa jaga hati dan mengampuni. Baca sama-sama yuk. Orang yang bisa mengasihi sesama adalah orang yang bisa menjaga hati dan mengampuni musuh, sekalipun berkali-kali disakiti dan dikecewakan. Pulang dari tempat ini saya percaya jemaat Victory ini akan dapat upah yang besar, akan menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman, yang akan menjadi murid-murid Yesus dan akan menikmati sesuatu anak Allah yang maha tinggi. Yuk nyanyi satu lagu. Kita percaya pulang dari tempat ini saudara punya hati yang kasih. Kita produksi kasih tiap hari ya. Lihat suami, lihat mertua, lihat ipar, lihat teman yang menyebalkan, kita cuman beri senyum lewat kasih kita. Jangan pernah mau kalah dengan kejahatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman siang ini. Kami mau pulang untuk menjaga hati kami, mau mengampuni siapapun yang menyakiti kami sampai hari ini. Walaupun itu tidak mudah, walaupun itu bukan perkara yang mudah untuk kami lakukan Tuhan, tapi siang ini kami mengambil keputusan Tuhan bahwa kami akan mengasihi Tuhan. Kami akan mengasihi karena seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan kami tahu bahwa ketika kami jadi pengikut Kristus, murid Kristus yang sejati, anak Allah yang maha tinggi, maka mengasihi itu adalah kewajiban kami yang tidak bisa kami tawar-tawar lagi Tuhan. Bahkan kami akan terus melakukan yang baik saat orang jahat atas hidup kami. Biarlah pembelaanmu nyata, pembalasanmu itu sendiri yang menjadi hakmu, bukan kami Tuhan. Biar setiap anak-anakmu pulang dari tempat ini, hati kami sudah dipenuhi oleh kasih Kristus. Yang tadinya sakit hati, yang tadinya jengkel, yang tadinya marah, yang tadinya kepingin membalas, kami sudah buang saat ini juga. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anakmu yang dengan pergumulan. Kami tidak perlu takut. Ketika Engkau melihat hati kami tulus, orang-orang yang tulus itu selalu ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pergumulan keuangan, masalah rumah tangga, sakit, penyakit, kami tahu bahwa Tuhan sudah punya jalan keluar yang terbaik. Berkati seluruh pengerja siang ini yang sudah melayani, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kami juga berdoa buat Bu Maria Tuhan. Kami percaya Tuhan kesaksiannya akan menjadi berkat banyak orang. Suami, anak-anak diberkati Tuhan secara luar biasa. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin.